Baik Ayah Bunda semuanya, presentasi berikutnya oleh Ibu Desita Happy. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan praktik baik saya yang sudah saya lakukan. Kebetulan praktek baik saya ini terinspirasi dari Bu Lilis kemarin. Jadi mohon maaf Bu Rita apabila dalam praktek baiknya pembelajarannya ini mata pelajarannya matematika dan PJOK. Bedanya hanya PJOK sama matematika. Karena di dalam OJT saya yang pertama itu adalah yang saya ambil itu RPP-nya adalah matematika tentang pecahan desimal. Nah, kemudian dari OJT 1 itu kan ada perbaikan. Kemudian dari OJT 2 dan seterusnya pengamatan kemarin Lilis itu inspirasinya dari itu. Kemudian selain itu juga karena permasalahan di sekolah saya khususnya pada pembelajaran matematika yaitu rendahnya motivasi dan kesulitan dalam transfer pengetahuan untuk mencapai pembelajaran mendalam. Jadi diperlukan pergeseran menuju pendekatan yang bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan. Nah, pembelajaran harus dirancang agar siswa tidak hanya tahu apa itu fakta, kemudian tetapi juga mengapa konsep itu dan bagaimana pengaplikasiannya. Dan sampai tahap refleksi. Nah, materi tersebut digunakan dalam dunia nyata. Jadi pendekatan ini menuntut guru untuk berinovasi melalui integrasi kurikulum antar mata pelajaran yaitu PJOK dan matematika. Dan karena kurangnya pemahaman siswa terhadap pecahan desimal khususnya, anak-anak itu belum bisa membedakan nilai tempat pecahan desimal. Jadi mereka itu hanya tahu urutannya. Urutannya itu maksudnya di sini saya perjelas pada situasi di sini. Jadi siswa mampu melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal, misalkan 1,5 ditambah 0,25, tetapi mereka gagal memahami konsep nilai tempat. Ketika diminta untuk menjelaskan mengapa 5 pada bilangan 1,05, sebagian besar hanya menjawab berdasarkan posisi tanpa mengaitkannya dengan nilai tempat. Kemudian siswa mengalami kesulitan yang signifikan ketika diminta mengaitkan pecahan desimal dengan besaran nyata. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka, misalkan yang mereka lihat secara visual, jadi berapa jarak antara ini dan ini, misalkan seperti itu. Ataupun ketika mereka menyebutkan berat badan mereka, itu terkadang yang mereka sebutkan hanya pembulatan. Nah, seperti itu. Karena adanya itu, maka praktik baik yang saya lakukan yaitu menerapkan penerapan inquiry kolaboratif dengan guru mata pelajaran PJOK. Tujuan dari tindakan yang saya lakukan yang pertama, agar nantinya siswa mampu memahami dan menjelaskan konsep tentang nilai tempat pecahan desimal. Jadi tidak hanya sekedar menghafal prosedurnya ketika
ada bilangan, contohnya misalkan 1,2. Nah, 1,2 itu dipisahkan dengan tanda koma, itu merupakan pecahan desimal misalkan seperti itu. Dan dia tidak tahu nilai tempat angka 1 itu menempati nilai tempat apa, dan 2 itu menempati nilai tempat apa. Misalkan seperti itu. Kemudian selain itu karena hubungannya dengan olahraga di sini, maka secara nyata anak-anak tuh biar mengalami bagaimana tidak hanya ketika mereka menimbang berat badan dan mengetahui berat badannya berapa, mereka praktek secara langsung dan dihubungkan dengan pelajaran PJOK, yaitu lompat jauh tanpa awalan. Tetapi dalam kolaborasi ini tidak hanya dilaksanakan dalam satu waktu pembelajaran atau 2 jam pelajaran. Jadi ini saling berkesinambungan dan terus. Karena di sini materinya tidak hanya lompat jauh, tetapi ada lari pendek maupun lempar tubuh. Nah, di situ itu nanti anak-anak mencatat hasil dari lompatan jauh mereka, dan selain itu juga misalkan ini lari pendek, nantinya harapannya itu anak-anak mencatat waktunya itu dicatat tidak dibulatkan tetapi sesuai dengan hitungan memakai bilang pecahan desimal. Selain itu, tindakan yang saya lakukan itu tujuannya untuk menciptakan pengalaman belajar yang menggembirakan dan berkesadaran dengan memadukan aktivitas fisik dan numerasi sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa secara langsung. Di dalam pembelajaran kolaboratif itu, saya juga menerapkan strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengumpulan data, yaitu dengan cara berkelompok seperti itu. Kemudian dari tindakan yang saya lakukan itu harapannya atau hasil yang saya harapkan, siswa mampu menerapkan operasi hitung pecahan desimal, khususnya penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, karena di sini berkesinambungan sehingga di situ tidak hanya saya menuliskan penjumlahan, tetapi operasi yang lain baik itu pengurangan, pembagian juga saya masukkan. Nah, untuk memecahkan masalah kontekstual yang kompleks yang bersumber dari data PJOK, sehingga anak-anak itu langsung mempraktekkan secara nyata bagaimana ketika ia melakukan fisik, yaitu lompatan jauh, dan mereka bisa mengukur berapa jauh lompatan yang dia lakukan. Selain itu, siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok untuk mencapai pemahaman pemecahan desimal bersama. Nah, ini nanti ada di tahapan aksi. Selanjutnya, siswa memiliki kesadaran akan pentingnya hitungan numerasi, atau khususnya ini kalau saya karena ini materinya tentang pecahan desimal, maka di sini adalah pecahan desimal. Mohon maaf saya tidak melihat layar karena kabur. Oh. Ya. Plus. Kabur minus itu loh. Kemudian yang terakhir yaitu tumbuhnya rasa ingin tahu dan antusiasme siswa yang terhadap matematika karena materi menjadi relevan dan digabungkan dengan aktivitas fisik yang menyenangkan. Yang dimaksud di sini adalah PJOK. Nah, antusias itu tidak hanya dalam kelompok, tetapi keikutsertaan siswa dan keaktifan siswa ketika melaksanakan kegiatan PJOK itu tadi, harapannya nanti anak-anak menjadi antusias dan aktif dalam pembelajaran. Kemudian untuk rencana dan rancangan tindakan yang dilakukan, ini mungkin nanti bisa saya tambahkan, tetapi di sini baru beberapa. Yang pertama, di sini
guru matematika dan guru PJOK merancang lembar kerja inquiry yang tidak hanya meminta perhitungan, tetapi juga penalaran dibalik perhitungan itu tadi. Maksudnya adalah operasi pecahan desimal. Nah, di sini yang saya maksudkan konversi karena nanti hubungannya dengan satuan panjang, maka dari itu ada konversi di sini nanti mengubah satuan panjang, misalkan cm menjadi meter ataupun meter menjadi cm. Selanjutnya, desain aktif inquiry memilih aktivitas PJOK atau ya diantaranya ada lompat jauh tanpa awalan, lari pendek, dan seterusnya yang secara langsung menghasilkan data desimal, misalkan 1,45, 7,8 detik kalau waktunya seperti itu. Sekarang langsung ke aksi, situasi, maaf. Karena di sini dalam penyelesaiannya saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi. Yang pertama adalah siswa melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal, misalkan 1,5 atau 0,25, tetapi mereka gagal memahami konsep nilai tempat. Siswa mengalami kesulitan signifikan atau secara keseluruhan global sampai secara keseluruhan ketika diminta mengaitkan pecahan desimal dengan besaran yang nyata. Maksudnya di sini adalah besaran yang nyata itu ketika mereka melihat suatu bilangan berat badan, mengukur berat badan, misalkan tadi sudah. Nah, di sini besaran bilangan di situ mereka hanya menyebutkan pembulatannya, dituliskan pembulatannya seperti itu. Selanjutnya, pembelajaran yang berpusat pada rumus dan drill soal di buku teks. Nah, karena keadaannya seperti itu sehingga membuat materi terasa tidak relevan. Ini yang menyebabkan rendahnya motivasi siswa dan partisipasi aktif dalam sesi latihan fisik maupun diskusi. Lah, adanya itu maka penerapan kolaboratif itu harapannya dapat merubah siswa menjadi lebih aktif lagi. Yang terakhir, pembelajaran pecahan desimal dan kegiatan PJOK itu berjalan, yang tadinya berjalan terpisah tetapi saling melengkapi, karena dari mata pelajaran PJOK itu anak-anak dapat menggali informasi ataupun materi yang ada hubungannya dengan matematika. Tantangan yang saya hadapi dalam pelaksanaan praktek baik yang saya lakukan yaitu bagaimana membuat siswa itu secara langsung bisa memahami bahwa 1,5 atau penjumlahan pecahan desimal itu bisa dia lakukan dengan melihat nilai tempatnya. Karena dalam langkah awal sebelum anak-anak bisa melakukan penjumlah operasi hitung, maka anak-anak harus mengetahui nilai tempatnya terlebih dahulu, karena itu hubungannya dengan penempatannya. Aksi yang saya lakukan mungkin ini ada beberapa yang bisa saya tambahkan dan lebih rinci, tetapi mohon maaf belum bisa lengkap. Nanti bisa teman-teman atau bapak ibu yang lain bisa memberikan masukan kepada saya jika memang ada yang perlu ditambah. Guru memberikan pertanyaan pematik, misalkan berapa berat badan kalian. Lah, dari situ mungkin anak-anak menjawab. Ada yang berat badannya diucapkan dengan pembulatan, misalkan badan saya 28 kg, Bu. Nah, ada juga yang menyebutkan
memakai pecahan desimal misalkan 28,5 atau 28,5. Lah di situ dari pertanyaan pemantik itu nantinya saya akan mulai menjelaskan tentang materi bilangan pecahan, khususnya pecahan desimal. Setelah anak-anak dijelaskan, kemudian saya menjelaskan melalui video pembelajaran yang saya berikan, kemudian anak memperhatikan dan mendengarkan. Selain itu nanti setelah itu ada saya hubungkan dari pemantik ini juga saya hubungkan, misalkan apakah anak-anak pernah melakukan kegiatan olahraga seperti lari, lompat jauh atau dan yang lain sebagainya yang hubungannya dengan pecahan desimal. Setelah penjelasan yang saya berikan, yang saya kaitkan dengan PJOK, kemudian saya bekerja sama dengan guru PJOK untuk menyiapkan perlengkapan yang ada di lapangan. Nah, setelah itu, setelah siap, anak-anak karena tadi sudah dibentuk kelompok, kemungkinan nanti di lapangan pun anak-anak mungkin kalau melakukannya sendiri-sendiri. Tetapi anak-anak nanti kembali ke kelas itu membacakan hasilnya itu dari masing-masing anak tadi, dicatat hasilnya, kemudian nanti dibandingkan. Nah, seperti itu nanti berarti kembali ke kelompok lagi. Setelah di lapangan, anak-anak tidak langsung praktek lompat jauh, tetapi guru PJOK menjelaskan materi tentang lompat jauh. Yang pertama karena ini lompat jauh terlebih dahulu, lompat jauh yang nanti dihubungkan dengan kebugaran nasional. Maksudnya di sini adalah lompat jauh itu minimal kalau kamu usia 6-9 tahun itu jaraknya berapa, seperti itu. Nah, kemudian setelah guru PJOK menjelaskan materi tentang itu, anak diminta praktek satu-satu untuk lompat jauh. Dan di awal anak-anak diberitahu bahwasanya nanti setelah kalian melakukan lompat jauh, kalian catat hasil jarak lompatan kalian memakai bilangan pecahan desimal. Yang misalkan penulisannya bilangan bulat, berarti nanti di akhir di komanya pakai 0 seperti itu, koma 0. Setelah itu, setelah anak-anak menuliskan hasil dari pengamatan itu, kemudian anak-anak kembali ke kelas. Mereka berkelompok di kelompoknya masing-masing. Perwakilan kelompok nanti masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan presentasinya. Nah, dalam LKPD itu nantinya yang dicatat di sini adalah berapa jauh jarak mereka lompatan itu, terus kemudian mereka membandingkan jarak antara satu teman dan teman yang lain. Kemudian dari perbandingan itu nantinya anak-anak dapat mengetahui nilai tempat apa bilangan desimal itu dan dijumlahkan seperti itu. Juga ada selisih seperti itu. Dari pelaksanaan praktek baik yang saya lakukan, refleksi dari siswa yaitu mereka antusias dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada saat itu karena ia merasa pembelajaran saat itu menyenangkan. Karena memang kalau mungkin siswa saya atau siswa bapak ibu guru mungkin sama atau berbeda. Kalau pelajaran olahraga itu pelajaran yang ditunggu-tunggu. Karena mungkin 1 minggu hanya sekali, kedua melibatkan fisik, yang ketiga mereka dapat keluar lingkungan seperti itu, di luar kelas pembelajarannya lah mungkin dan tidak banyak berpikir karena fisik seperti itu. Ya, belajarnya sambil bermain.
Jadi terlihat menyenangkan. Selain itu, harapan mereka guru bisa sering menggunakan data atau kegiatan sekolah kami bukan hanya dari buku teks, tetapi membuat kami tidak hanya tahu rumus, tetapi juga memanfaatkan ilmu hitung di dunia nyata. Seperti itu. Kurang lebih itu yang saya sampaikan. Monggo jika ada masukan ataupun pertanyaan. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Monggo. Pelajaran PJOK yang tadinya menyenangkan buat anak-anak disesepi inquiry kolaboratif jadi wah mikir nih ya. Gak gitu. Jadi kan seimbang, ada yang menyenangkan, ada yang Iya. mengasihkan, diseimbangkan. Betul. Dan pasti nggak ngerasa pusing karena sudah terdorong dari rasa gembira itu tadi. Monggo. Ada yang bertanya atau mungkin terinspirasi aha momen? Apa ada Bu Anggrek tanya? Baik itu harus berhasil gitu. Gimana? Praktek baik itu apakah harus berhasil? Dan ya saya selama itu masih belum menemukan praktek baik yang saya ternyata melakukan seperti itu ternyata gagal gitu. Ya, itu karena kita tidak berani bercerita. Tapi kalau mau jujur dari hati kita masing-masing ya, apa yang sudah kita praktekkan, pembelajaran mendalam kita dipraktekkan di kelas, jujur nih 100% berhasil nggak? Anak ngikutin kita banget nggak sih? Oh ya? Iya tuh, anaknya ngikutin kita. Biasanya iya banyak ya enggak. Jadi kita itu dalam satu kelas pun itu ketika kita melakukan pembelajaran mendalam itu pasti ada yang out of the box, istimewa. Jadi kalau kita bisa dibilang gagal atau berhasil, biasanya kita ceritakan sudah yang berhasil, yang tidak berhasil kita jadikan refleksi. Oh berarti aku penanganan yang terhadap si A dan si B ini harus dengan cara yang berbeda. Nah, jadi kalau praktik baik yang diceritakan di sini, kalau mau memunculkan gagalnya, apa pembelajaran dari si gagal ini tadi apa untuk kita? Masa kalau udah gagal dibiarin? Mungkin nggak itu? Enggak kan? Pasti kalau kita gagal, pasti kita iya begitu. Kenapa itulah yang diceritakan praktik baik adalah hal-hal baik. Tetapi pada saat gagal, yang mau diceritakan nggak apa-apa, tapi refleksinya untuk kita apa? Lalu perubahan apa yang harus kita lakukan? Solusinya apa? Bagaimana? Seperti itu. Itu yang namanya praktik baik. Itu Bu Fatin. Sampun yang lain?